Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Matematika Rekayasa. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan di sini adalah belajar secara online melalui video pembelajaran. Sebelum memasuki materi yang akan kita diskusikan bersama, kami perkenankan kepada saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai, kita akan melanjutkan materi keempat ini, di mana materi keempat ini yang akan kita bahas diantaranya adalah tentang determinan matriks. Nah, sudah saya sampaikan sebelumnya tentang apa itu matriks, apa itu elemen matriks, apa itu ordo matriks, dan lain sebagainya. Nah, kami hadapkan Anda saat ini pada matriks yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Diantaranya adalah matriks yang berordo 2x2 dan matriks yang berordo 3x3. Nah, mengenai determinan matriks yang berordo 2x2, di mana elemen-elemennya yang kita pakai di sini adalah A, B, C, D, maka determinan dari matriks A itu dirumuskan dengan hasil atas perhitungan A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Kemudian untuk matriks yang berordo 3x3 diantaranya dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka determinan dari matriks A sama dengan jumlah hasil perkalian A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, DH yang kemudian dikurangi dengan hasil penjumlahan atas perkalian G, EC ditambah H, F, A ditambah I, B, D. Itulah rumus-rumus yang secara umum sudah kita kenal dan tentu juga sudah kita pelajari. Namun lebih dari itu, kita akan menggunakan definisi dari determinan itu sendiri untuk bisa menemukan bagaimana rumus itu bisa dibuat. Hal-hal yang berkaitan dengan definisi determinan ini kita perlu pahami terlebih dahulu tentang apa itu permutasi dan apa itu inversi. Nah, permutasi atas suatu bilangan positif adalah susunan bilangan-bilangan bulat menurut aturan tertentu dengan tanpa menghilangkan dan tanpa mengulanginya. Ini berarti bahwa susunan-susunan bilangannya di situ haruslah berbeda. Nah, sebagai contoh, Anda bisa mengamati pada permutasi yang mungkin terjadi untuk bilangan 1, 2, dan 3 ini diantaranya adalah 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2, kemudian 2, 1, 3, kemudian 2, 3, 1, kemudian 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Nah, itulah contoh permutasi yang bisa kita buat dari susunan bilangan 1, 2, dan 3. Kemudian, setelah memahami tentang apa itu permutasi, kita melanjutkan ke inversi. Nah, inversi ini biasanya ditentukan berdasarkan hasil permutasi yang sudah diperoleh, di mana inversi sendiri tidak lain adalah dari hasil permutasi itu kemudian kita lihat adakah suatu penempatan bilangan besar yang mendahului bilangan kecil.
Nah, analisis pada inversi ini kita harus menggunakan hasil permutasinya. Kemudian, jumlah suatu inversi atas permutasi itu meliputi 0 itu jika tidak terdapat bilangan besar mendahului bilangan kecil. Makna dari kalimat ini itu maksudnya adalah jumlah suatu inversi itu bernilai 0 jika bilangannya terurut. Dalam hal ini dari kecil ke besar. Kemudian jumlah suatu inversi itu bernilai 1 jika terdapat satu bilangan besar mendahului bilangan kecil. Sebaliknya, jumlah suatu inversi itu 2 jika terdapat dua bilangan besar mendahului bilangan kecil. Dan seterusnya hingga sampai n. N di sini jika terdapat n bilangan besar mendahului bilangan kecil. Akan kita berikan pemahaman mengenai bagaimana mengisi jumlah suatu inversi atas permutasi sebagaimana sudah kita ketahui tadi di permutasi untuk bilangan 1, 2, 3. Kita perhatikan di sini. Saya ingatkan kembali mengenai permutasi yang mungkin yang terjadi pada bilangan 1, 2, dan 3 ini ada 6, begitu ya, yaitu 1, 2, 3 hingga 3, 2, 1. Baik, sekarang kita akan mencari jumlah inversi atas permutasi dari permutasi yang sudah kita susun di sini. Katakanlah untuk permutasi pertama yaitu 1, 2, 3. Nah, sesuai dengan konsep dari inversi tadi, kita harus menemukan adanya suatu bilangan besar mendahului bilangan kecil. Kita ketahui bahwa 1, 2, 3 di sini tidak ada bilangan besar yang mendahului bilangan kecil. Kita cek 1 tentu adalah bilangan yang kecil dari 2. Kemudian 1 juga merupakan bilangan yang kecil dari 3. Setelah 1 ini kita analisis selesai, kita lanjut ke 2. 2 merupakan bilangan yang kecil dari 3. Dengan demikian, karena di sini kita tidak menemukan adanya bilangan besar yang mendahului bilangan kecil, maka jumlah inversinya kita tulis bernilai 0. Kemudian kita melanjutkan ke bilangan 1, 3, 2. Nah, di sini dikatakan inversinya bernilai 1 sebab 3 mendahului 2. Kita perhatikan di sini 1 tentu sudah lebih kecil dari 3. Kemudian 1 juga lebih kecil dari 2. Berarti pada bagian 1 sini tidak ada suatu inversi. Kemudian kita masuk kepada bilangan berikutnya yaitu 3. 3 di sini ternyata lebih besar dari 2. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa inversi untuk permutasi 1, 3, 2 itu ada 1. Sebab 3 lebih besar dari 2, yang mana itu menyebabkan 3 mendahului 2 sesuai dengan susunan yang ada di sini. Kemudian untuk permutasi berikutnya yaitu 2, 1, 3, kita cek 2 lebih besar dari 1, yang berarti bahwa kita bisa mengatakan 2 ternyata mendahului 1. Kemudian 2 lebih kecil dari 3. Kemudian setelah selesai 2, kita lanjut kepada bilangan berikutnya yaitu 1. 1 lebih kecil dari 3. Itu artinya terurut sehingga inversi
pada permutasi 213 ini bernilai 1. Kenapa? Karena ditemukan 2 mendahului 1. Kemudian permutasi 231 kita cek berapakah jumlah inversinya. Di sini dikatakan bernilai 2 sebab 2 mendahului 1 dan 3 mendahului 1. Kita perhatikan di sini dari bilangan 2 terlebih dahulu, 2 lebih kecil dari 3. Itu adalah pernyataan yang benar, yang berarti bahwa dia terurut, berarti tidak kita hitung. Kemudian berikutnya adalah 2 lebih besar dari 1. Berarti ini kita katakan 2 mendahului 1. Berarti sudah kita temukan 1 inversi. Kemudian berikutnya adalah kita masuk kepada bilangan 3. 3 lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa 3 mendahului 1. Nah, dengan demikian ditemukan kembali inversinya. Nah, oleh karena itu, karena di situ ada 2 inversi, maka kita bisa mengatakan bahwa inversi atas permutasi 231 itu bernilai 2. Kenapa bernilai 2? Sebab kita menemukan 2 mendahului 1 dan 3 mendahului 1. Kemudian permutasi 312. Permutasi 312 ini ketika kita cek ternyata bernilai 2 juga. Alasannya karena 3 mendahului 1 dan 3 mendahului 2. Kita perhatikan 3 ini lebih besar dari 1, yang berarti kita katakan 3 mendahului 1. Kemudian untuk 3 dan 2, berarti 3 lebih besar dari 2. Berarti kita katakan 3 juga mendahului 2. Nah, kemudian pada bilangan berikutnya yaitu 1 lebih kecil dari 2. Berarti 1, 2 ini dimaknai berarti terurut. Nah, oleh karena itu inversi yang ditemukan tadi itu adalah 3 mendahului 1 dan 3 mendahului 2. Karena di situ ada 2 sehingga inversinya bernilai 2. Kemudian inversi pada permutasi 321 di sini ternyata di sini dikatakan inversinya bernilai 3. Kenapa? Yang pertama, 3 mendahului 2 sebagai satu inversi, kemudian 3 mendahului 1 juga sebagai satu inversi, kemudian 2 mendahului 1 juga sebagai satu inversi. Karena di sini ada 3 inversi, maka kita katakan inversinya atas permutasi ini bernilai 3. Kita perhatikan seperti ini, 3 lebih besar dari 2. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan 3 mendahului 2. Kemudian 3 lebih besar daripada 1, yang berarti kita katakan 3 mendahului 1. Kemudian berikutnya adalah 2 lebih besar dari 1. Berarti kita bisa mengatakan 2 mendahului 1. Nah, berarti inversinya ada 3. Paham tentang paham untuk pemahaman tentang inversi ini? Oke, baik. Kita akan melanjutkan ke bagian yang lain tentang pengelompokan permutasi berdasarkan inversi. Nah, kita ketahui bahwa pengelompokan permutasi ini kita katakan ada 2, yaitu permutasi genap jika inversinya genap, kemudian permutasi ganjil jika nilai inversinya ganjil. Nah, sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya tentang permutasi 123 hingga 321 yang sudah diketahui inversinya, yaitu permutasi 123 memiliki inversi bernilai 0. Nah, sesuai dengan pengelompokan tadi bahwa
kapan permutasi genap itu terjadi jika inversinya genap. Oleh karena itu, permutasi 1, 2 ini kita kelompokkan menjadi permutasi genap. Kemudian, untuk berikutnya, permutasi 132 ini memiliki inversi jumlahnya 1, berarti 1 adalah bilangan ganjil, maka ini kita katakan sebagai permutasi ganjil. Kemudian permutasi 213 nilai inversinya berjumlah 1 dan ini pun juga masuk kelompok bilangan ganjil, maka ini kita sebut sebagai permutasi ganjil. Kemudian permutasi berikutnya karena bernilai 2, maka dia kita sebut sebagai permutasi genap. Sebaliknya untuk permutasi berikutnya juga bernilai 2, maka dia sebagai permutasi genap juga. Kemudian inversi yang terakhir pada permutasi 321 bernilai 3, berarti dia masuk kelompok permutasi ganjil. Nah, pengelompokan permutasi berdasarkan inversi ini kita anggap selesai. Kemudian kita sudah dapat melanjutkan ke option yang lain tentang perkalian elementer. Nah, di perkalian elementer ini masih berkaitan dengan permutasi. Nah, di mana jika saya berikan di sini ada sebuah matriks B yang berordo 3 kali 3, maka perkalian elementernya itu dirumuskan adalah A1 J1, A2 J2, A3 J3, di mana J1, J2, J3 tersebut merupakan permutasi dari kolom 1, 2, dan 3. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa permutasi yang mungkin pada bilangan 1, 2, 3 itu diantaranya adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, sama 3, 2, 1. Nah, perkalian elementer yang terjadi pada matriks B ini diantaranya adalah seperti ini. Kita perhatikan dulu untuk permutasi 1, 2, 3. Sesuai dengan definisi berkaitan perkalian elementer adalah A1 J1, A2 J2, A3 J3, di mana J1, J2, J3 ini diambil dari permutasinya. Oleh karena itu, maka bentuk perkalian elementer pada matriks B tadi diantaranya adalah A1, di sini kan J1. J1-nya ini kalian ganti dengan 1, berarti A11. Kemudian A2 J2. Nah, berarti J2-nya di sini adalah 2, berarti sini kita tulis A22. Kemudian untuk A3 dengan J3. J3 sendiri hasil permutasinya itu adalah 3, sehingga kita tulis di sini A33. Kemudian kita perhatikan pada permutasi 213. Berarti A12, kemudian A21, ingat J-nya sini 1 ya, J2-nya 1, kemudian A3 J3, berarti A33. Kemudian yang permutasi 312, maka perkalian elementernya itu adalah A1 3, sesuai dengan ini 3, kemudian A2 J2-nya di sini 1, berarti A21, kemudian di sini A3 dengan J3, berarti J3-nya di sini adalah 2, sehingga kita tuliskan di sini A32. Begitu seterusnya untuk permutasi 132, 231 hingga 321. Silahkan Anda temukan mengenai persoalan perkalian elementer pada B yang belum kita bahas. Dan itu akan kita diskusikan di kelas kita pada hari ini. Kemudian kita akan
masuk pada pengertian mengenai determinan yang menggunakan unsur permutasi, inversi, kemudian perkalian elementer. Nah, definisi dari determinan itu sendiri tidak lain adalah seperti ini simbol-simbolnya. Nah, di sini ada inversinya J1, J2, J3, J4 sampai Jn. Nah, di mana J ini merupakan permutasi genap dan juga sebagai permutasi ganjil. Nah, untuk permutasi genap kita menggunakan tanda positif, kemudian untuk permutasi ganjil kita menggunakan tanda negatif. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa determinan dari matriks A itu adalah jumlah perkalian elementer bertanda pada matriks A. Ini sebagai contoh, diberikan matriks A yaitu min 2, 1, 4, 7, min 6, 1, 1, 2, 0. Nah, kita tuliskan di sini permutasinya adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Kemudian kita identifikasi inversinya ada genap, kemudian ini ada ganjil, kemudian ini juga ada genap, ini ada ganjil, kemudian ini juga ada ganjil, ini ternyata ada genap. Nah, perkalian elementernya tadi kan ingat kembali bahwa di situ adalah A1 J1, A2 J2, A3 J3. J1, J2, J3 itu merupakan hasil dari permutasinya. Oleh karena itu kita bisa menuliskan di sini A11, A22, A33. Ingat bahwa J-nya itu 1, 2, 3 sesuai dengan permutasinya. Nah, kemudian J1, J2, J3 pada permutasi 132, maka perkalian elementernya itu adalah A11, A2, kita tuliskan sini 3, kemudian A3, sini permutasinya yang di sini itu 2, jadi A32. Kemudian berikutnya adalah permutasinya kan 2, 3, 1. Berarti sini A12 dikalikan A2, 3 dikalikan A31. Sesuai permutasi di sini ya. Nah, setelah kalian menyelesaikan semua identifikasi perkalian elementer, jangan lupa nanti silahkan dicek elemen matriks yang sudah ada pada perkalian elementer ini dengan memanggil semua elemen yang ada pada matriks A. Contoh, A11 kita ketahui di matriks A itu adalah min 2, berarti kita tulis min 2 dikalikan A22 yaitu baris kedua kolom kedua yaitu negatif 6. Kemudian A33 itu adalah baris ketiga kolom ke-1 yaitu 0. Sehingga hasil perkalian untuk perkalian elementer pertama ini adalah 0. Begitu ya. Jadi ini hasilnya 0, ini hasilnya min 4, ini hasilnya 1, ini hasilnya 0, ini hasilnya min 24, ini hasilnya 56. Nah, dari hasil perkalian elementer ini kita akan menentukan determinan dari matriks A sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa determinan dari matriks A adalah jumlah perkalian elementer bertanda sesuai dengan kelompok atas permutasinya, yang mana permutasi itu berdasarkan inversi. Jika inversinya genap, maka tandanya positif. Kemudian jika inversinya ganjil, maka tandanya negatif. Oleh karena itu, yang tadinya perkalian elementer pertama ini 0 dengan
jumlah inversinya adalah genap, maka tinggal positif 0, berarti hasilnya positif. Hasilnya 0. Kemudian berikutnya hasil perkalian elementernya di sini kan min 4 dan ternyata jumlah inversinya adalah 1 dan ini termasuk bilangan ganjil. Oleh karena itu ini masuk kelompok permutasi ganjil, sehingga perkalian elementer yang tadinya hasilnya negatif 4 ini harus kita kalikan dengan negatif 1, sehingga hasilnya adalah negatif dikalikan negatif 4 sama dengan positif 4. Demikian pula sebaliknya untuk bilangan berikutnya, yaitu karena di sini genap dan hasil kali elementernya 1 berarti positif 1. Kemudian di sini inversinya adalah ganjil, berarti dia masuk kelompok permutasi ganjil dan hasil perkalian elementernya adalah 0, sehingga hasil perkaliannya adalah 0. Kemudian berikutnya inversinya masuk pada kelompok ganjil, maka dia termasuk permutasi ganjil, sehingga perkalian elementernya tadi yang hasilnya negatif 24 ini kita harus mengalihkan dengan negatif 1, sehingga hasilnya adalah negatif 1 dikalikan negatif 24 sama dengan 24. Kemudian yang terakhir adalah inversinya sebanyak 2, yang mana dia masuk kelompok genap. Oleh karena itu dia termasuk permutasi genap. Ketika sudah termasuk permutasi genap, maka hasil perkalian elementernya kita kalikan dengan positif 1. Kebetulan perkalian elementernya di sini adalah 56 yang berarti positif, sehingga positif 56 dikalikan positif 1 hasilnya adalah 56. Sesuai dengan definisi dari determinan tadi sebagai jumlah hasil perkalian elemen bertanda, begitu ya. Oleh karena itu hasil perkalian elemen bertandanya ini kita jumlah dan ternyata jumlahnya adalah 85. Nah, oleh karena itu determinan dari matrik A, di mana matriknya adalah min 2, 1, 4, 7, min 6, 1, 1, 2, 0, ini hasilnya adalah 85. Silahkan Anda banyak-banyak latihan untuk bisa memahami materi ini dengan baik. Kita akan ketemu dan mendiskusikan konsep ini pada kelas matematika rekayasa yang akan kita laksanakan pada hari ini.